Welcome to podcastnya 5 Jawara Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back cangcingnya babe. Guys semuanya kita kembali lagi di 5 Jawara Betawi. Sekarang saya lagi bersama mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengenalkan diri saya. Nama saya Yahya. Saya di sini sebagai guru dari Rompes Sepecut Betawi Condet. Saya juga ikut di sini berperan di 5 Jawara sebagai mantap. guru. Nah, ini kita langsung nih sama guru besarnya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Ari Ramdhani sebagai Bang Ramdhani di film 5 Jawara. Nah, tuh. Jadi dia sebagai personel di 5 Jawara dan saya Yusuf Andi Putra sebagai Ucup di peran 5 Jawara Betawi. Dan kali ini kita akan membuat konten podcast bersama kemarin kita udah sempat buat podcast yang pertama tuh waktu bulan puasa kalau nggak salah ya Bang ya. Ya. Kita udah sempat bikin podcast ngalor ngidulnya 5 Jawara Betawi. Nah sekarang kita bersama Babe Yahya yang dimana sebagai peran guru silat 5 Jawara Betawi. Dan di sini juga kita belum tahu nih di balik perannya Baba nih sebagai guru silat di film 5 Jawara. Apakah di balik layar film 5 Jawara Baba sebagai guru silat? Nah mungkin teman-teman 5 Jawara belum ada yang tahu gitu. Iya. Silakan Bapak kasih tahu. Ya memang kalau ditanyakan masalah itu, saya memang ya sebagai guru silat ini sih sudah mengajar di mana-mana. Wah. Bahkan di Condet, Mantap. di Kebagusan, di Pengadegan, Benar. di Celitan, banyak lah. Nah di sini saya juga ikut juga Mantap. nimbrung di 5 Jawara Betawi. Iya. Nah saya juga di sini sebagai guru lah Guru. di Benar. 5 Jawara ini. Sebagai gitu kan. guru silat di 5 Jawara. Iya. Guru. Betul. Karena guru Kong Haji Komar itu adalah guru apa Bang? Ini ya, spiritual ya. Jadi di peran 5 Jawara itu ada 2 guru yaitu Babe Yahya dan Kong Haji Komar, yang itu si Akbar, dan Akbar itu sebagai Kong Haji Komar itu guru spiritual. Dan di sini kita bersama guru teknik bela dirinya 5 Jawara. Dan di sini kita udah hadirkan langsung, alhamdulillah Babe Yahya bisa hadir. Terima kasih Be sebelumnya udah bisa mau hadir. Sama-sama. Untuk pandangan Babe dan tanggapan Babe sebagai guru silat dan film-film di 5 Jawara, menurut Babe bagaimana? Tanggapan Babe untuk di film 5 Jawara nih. Memang setelah saya perhatikan ya, di sini 5 Jawara ini ya cukup bagus ya. Aduh. Boleh dikatakan banyaklah penggemar-penggemar yang menilai nih tentang 5 Jawara ini. Kenapa? Karena di sini 5 Jawara ini isinya adalah banyak bela diri, Iya, ditambahkan betul. juga dengan Action. ilmu-ilmu dalamnya lah. Betul. Memang silat itu kalau tanpa ilmu dalam, kalau orang bilang kurang lengkap. Benar ya, kalau kata orang dulu ya juga Pak ya. Iya, makanya di sini ya memang bagus gitu ya. Belajar silat ini dibarengin ilmu dalam. Itu kalau memang masalah silat sih memang harus diduluin ya sebelum Betul, kita belajar ilmu dalamnya. Bagaimana mereka mempunyai niatan untuk belajar bela diri gitu. Jadi kan teman-teman juga masih banyak gimana sih nih gue belajar bela diri nih, karena kan banyak yang belum tahu kalau bela diri tradisional itu kayak kita ini sebagai silat Betawi ini nggak kalah bagus dengan bela diri internasional Pak. Gitu. Ya memang kalau masalah silat ini kan banyak ya teknik-teknik silat. Benar, banyak, apalagi sekarang kalau kita lihat sudah menjamur lah kalau yang dibilang silat tuh di mana-mana ya. Cuman di sini kelebihan teknik silat ini memang berbeda-beda setiap guru gitu. Nggak ada yang jelek ya, bagus semua. Cuman cara teknisnya memang berbeda-beda. Maupun rompes seperti kayak apa, cingkrik, beksi dan yang lain-lainnya gitu ya. Tergantung kita yang mana kita pilih nih. Nah, belajar jurus ya? silat ini. Padahal semua sama gitu ya.
tergantung memang niat kita. Bener Mau nih. yang mana kita belajar bela diri. Nah, teman-teman kalau emang pengen niat belajar bela diri bisa langsung nih kontak langsung Mbak Yaya. Ya, Nah, boleh, nomornya boleh, nanti boleh. ada di deskripsi ya. Nanti nomornya Mbak Yaya kita masukin kalau emang teman-teman mau belajar silat. Di mana tuh Mbak alamatnya Mbak? Kalau Mbak mau kasih. Kalau kita di sini di Condet kan termasuk pusat ya. Benar. Jalan Raya Condet, Gang Damiri, RT 2, RW 4. Tuh. Nomor 5. Tuh dicatat guys. 4. Tuh, dicatat tuh alamatnya. Gitu. Nanti langsung aja datang. Cari di situ yang namanya Babe Yaya. Itu insya Allah udah terkenal. Betul ya, Be? Ya. Nah, Mbak Yaya Rampe si Pecut. Nah, untuk buat Bang Ramdhani nih. Jadi kan kita udah berapa episode kita keluarin Bang di film 5 Jawara? 34. 34. Nah, di sini Bang nih teman-teman juga kan banyak yang tahu kalau 5 Jawara ini kalau syuting tuh nggak kenal waktu gitu kan. Jam berapa aja kita hayu gitu kan. Pagi, siang, sore, malam sampai mau menjelang pagi malah gitu. Dan di sini kita ambil malamnya nih. Apa mungkin Bang Rani pernah ngalamin nggak tuh yang namanya ketika lagi syuting terus ada adegan-adegan yang istilah kata yang mancing penghuni sini keluar gitu. Ini kita ke horor nih, kita sedikit ke horor sedikit gitu karena emang sering kita ngalamin gitu kan. Mungkin Bang Ramdhani bisa kasih tahu pengalamannya ketika syuting di film 5 Jawara Betawi. Karena Iya. kita berhubungan dengan hutan juga nih kan. Betul. Jadi benar apa yang Bang Ucup katakan, kita nggak kenal waktu buat Betul. syuting ya. Tengah malam. Wah. Dan itu nggak mulus-mulus aja. Itu pasti ada horor-horornya juga. Nah, ya kan? horor itu. Karena emang nih konten horor lagi naik nih di YouTube. Iya. Nih kita pernah lagi syuting malam itu sekitar jam 2, jam 2-an. Jam 2 pagi gitu kan. Jam 2 pagi kita syuting. Di kebun itu kan syutingnya. Itu pada saat kita syuting itu kita dibarengin sama ketawa kuntilanak. Nah, gimana kagak jiper gitu kan. Ya, itu kalau nggak salah masih ada rekamannya. Masih ya. ada ya gitu rekamannya. Terus kadang kita kan punya base camp juga kan di kebun ya, pinggir kali ya. Kadang pada saat kita lagi setengah tidur dah istilahnya. Setengah tidur. Kita suka ngedengar tuh kayak ada apa yang kita lakuin di sini tuh ada yang ngikutin lagi. Kayak misal contohnya lagi nyapu ya kan. Oh iya. Atau manggil nama kita. Nah, itu pernah terjadi kayak gitu. Bener itu bener. Pernah juga pada saat ngalamin. syuting di Citayam tuh. Di Citayam nah itu wah itu parah deh sampai di kakinya dia. Iya tuh yang gua jatuh tuh sampai mingser nih tulang dengkulnya. Nah, sampai sekarang ya kayaknya. Sampai sekarang masih berasa. Nah, itu di kamera kelihatan itu pada saat gua jatuh itu kayak ada yang ngedorong dari pohonan itu gitu. Padahal kita di situ udah numpang ya kan. Ada guys kalau nggak salah tuh videonya di behind the scene yang kita di luar tuh ada tuh. Itu gitu Bang Rani pas ketika lagi loncat itu kayak ada ngedorong. Itu ada nanti kita ada kasih lihat. juga adegan sekelebatan putih lewat ya kan di belakang gua. Padahal kita izin ya gitu di situ. Udah Fatihah gitu. Ngirimin Fatihah juga buat yang punya tempat. Tapi ya itulah namanya gaib kan kita Nggak tahu. Dia ngeliat kita nggak ngeliat dia. Nah gitu. Jadi itu kalau dibilang kita sedikit ngebongkar film 5 Jawara ini benar-benar kita nggak pakai stuntman ya Bang? Nggak. Kita nggak ada peran pengganti. Jadi kayak contohnya ini ada adegan berbahaya nih. Kita nggak minta diganti sama orang, kita sendiri yang ngelakuin gitu. Dan juga Bang Ramdhani juga ngerasain sendiri gitu Bang. Kayak contohnya adegan Abang tuh yang coba Abang bisa kasih tahu adegan yang mana Abang lakukan dengan sendiri gitu. Yang adegan berbahaya yang mana yang Abang lakukan sendiri? Oh, itu ada tuh yang waktu terguling-guling tuh dari tebingan tuh. Oh, itu ada episode 19. Itu bahkan temen-temen ngilu ngeliatnya itu kan karena goloknya itu. Nah, itu golok itu kan tajam. Begitu pada saat gua guling, nah itu golok kebuka itu posisinya. Nah, alhamdulillahnya mah ya kagak kena gitu. Tapi sempat ada yang kena korban ya kalau nggak salah ya. Ada sempet kena korban kalau nggak salah Ipan ya. Kena tangannya beset. Pada saat gua nyabut golok dia begini tangannya nangkis. Nah itu
beset di sini tuh dia tuh. Tuh. Jadi kita nggak ada yang pakai benda-benda ya tumpul, bukan kita sok-sokan sok kebang, enggak ya, emang karena gimana ya, Itu kan karena golok pegangan kita. Kalau kita bikin tumpul kan sayang kita. betul Kita memang nggak punya golok tumpul gitu. Kalau kita harus persiapkan lagi nanti jadinya lain dong ya kan, apa yang udah kita bawa aksesorisnya masa beda. Nah nih, saya juga sempat sering nemuin kata-kata yang begini bang, katanya nih ya kan, katanya orang Betawi goloknya tumpul-tumpul bang. Itu bagaimana tanggapan abang sama babeh nih? Katanya golok orang Betawi katanya tumpul-tumpul. Tanggapannya bagaimana, Be? Kalau dalam tanggapan saya gini ya, memang kalau zaman saya masih muda dulu ya, mudah-mudahan lah ya, itu di saat saya main yang disebut sambut, itu nggak ada kayak golok tumpul. Makanya sering terjadi gitu. Hati-hati. Sering terjadi ya luka di tangan ya. Ya pokoknya itu memang kita anggap main silat memang edetiknya ya harus ada golok kan gitu. Nah yang namakan luka itu ya udah risiko ya. Risiko dan wajar gitu ya. Itulah guys. Nggak begitu luka terus besok kita nggak mau main lagi karena ya jadi nggak ini dong kalau kita begitu jadi, putus jadi nggak gitu seru kan? ya. Iya kita harus berani, benar ya, seperti sambut main pisau main golok itu harus, makanya ya silat itu harus cekatan. Betul. Nggak bisa digampangin, nggak bisa disepelein gitu kan, harus benar-benar handal. Makanya di saat main sambut nih antara golok dengan pisau, karena kalau ketusuk bener kalau dia lupa, itulah berbahayanya gitu kan. Nah kalau sekarang beda lagi. Karena di sini kita ngebentuk suatu palang pintu ini, kita kan di sini tujuannya menghibur. Betul. Gitu. Kalau kita berantem pakai golok tajam itu, kita kan juga nggak tahu. Ya namanya musibah kan. Bener. Masa kita di saat main kecelakaan. Misalnya kayak golok bener, tebas pala, dengan mendak kan bisa aja terjadi kan. Ngilu. Nah, sedangkan di saat saya pakai golok tumpulannya udah pernah sering terjadi kena kepala, ya cuman bagusnya itu ya goloknya tumpul. Kita udah siapin golok yang buat main ya. Coba kalau kita pakai golok tajam, apa enggak? Ya habis peran kita udah di situ kan. Ya. Selesai kan. Urusannya polisi tadi itu ya. Tapi alhamdulillah gitu kan. Sekarang kita ini ya kita bikinlah di sini sebagai penghibur masyarakat lah, menghibur orang gitu kan. Tapi ada ya kalau yang buat benar-benar yang tajamnya ada ya? Ada. Ada. Punya golok 3. Jadi Babe Yaya ini menyimpulkan kalau golok tumpul itu hanya untuk penampilan menghibur masyarakat. Menghibur gitu. Gitu kalau untuk tanggapan Babe. Dan mungkin kalau untuk tanggapan Bang Ramdhani bagaimana? Ya. Kalau dengan bilang mengenai katanya golok orang Betawi tumpul-tumpul. Pada tumpul. Itu persepsi yang salah itu. Tuh. Jadi kita nih sebagai orang Betawi, kita udah nyiapin yang tajam yang mana, yang tumpul yang mana. Gitu. Dengerin. Ya kan? Kalau yang tumpul ya kita sediain buat kita latihan. Kita juga kan nggak boleh takabur juga kan. Betul. Kita antisipasi juga biar istilahnya memperkecil kecelakaan lah gitu. Betul tuh guys. Bukan berarti kita nggak punya golok tajam ada. Itu satu buat kurban kan harus tajam goloknya. Kalau kagak tajam bagaimana bisa kepotong tuh sapi kan, kambing. Terus buat pegangan kita juga jaga diri, kalau ada apa-apa nanti di rumah kita atau di keluarga kita, kan kita harus sedia juga senjata. Betul. Gitu. Paling minim sedia lah di rumah gitu. Jadi kita punya golok yang tajam ada, yang tumpul ada. Juga ada. Nah, itu penggunaannya tinggal kita pasin dah tuh, yang mana pas buat digunainnya di mana. Nah, jadi teman-teman nggak bisa menyimpulkan kalau golok orang Betawi itu pada tumpul. Jadi teman-teman bisa tahu tanggapan teman-teman Babe Yaya dan Bang Ramdhani ini nggak ada yang namanya tumpul semua, tapi dibedakan, yang satu buat menghibur, yang satu buat bela diri atau buat kurban. Jadi ada yang ngomong misalkan golok orang Betawi tumpul-tumpul itu salah. Jadi sebenarnya itu kita beda-bedakan, kita pilih-pilih supaya lebih aman gitu ya Bang. Kalau ngomongin orang Betawi, waduh, nih kalau dibilang orang Betawi, jujur saya kan orangnya blasteran ya, Betawi sama Sunda gitu kan. Kalau Mbak Yaya asli Betawi ya? Saya asli Betawi. Asli Betawi. Kalau Bang Ramdhani?
Tulen asli Betawi. Asli Betawi, gua dong yang blasteran. Tapi nggak apa-apa ya kalau blasteran Betawi ini ya. Tapi kebanyakan juga di condet ini kan sudah banyak ya. Betul. Antara Betawi kawin sama orang Jawa, Hmm. Betawi kawin sama orang Sunda gitu kan. Hmm. Tapi karena lama di sini ya udah ikut Betawi lah gitu. Jadi begitu Nggak guys. dibilang dia tuh orang Sunda, enggak. Tapi nggak masalah kan ya Beh, walaupun darah kita blasteran, contohnya kayak saya Sunda Betawi blasteran, ingin memajukan dan mengangkat budaya Betawi Beh. Nggak ada salahnya. Berarti kan di sini kita membuat suatu seni budaya Mm-mm. di dalam perjalanan silat. Hmm. Nah, seni budaya ini kan diperlukan dengan pemerintah. Benar. Gitu. Jadi kita seolah-olah membantu pemerintah. Karena pemerintah ini menganjurkan. Hmm. Tapi bukan di silat aja, tariannya, Betul. gitu kan, lenongnya. Banyak kan? lah yang berbau Betawi itu. Banyak. Makanya harus kita lestarikan. Gitu. Jadi nih Beh, kan Babe ini di peran 5 Jawara Betawi ini sebagai guru silat, dan di balik layarnya pun Babe sebagai guru silat Rompes Si Pecut. Nah, kita mau tahu nih Beh sedikit tentang asal usul bagaimana Rompes Si Pecut terbentuk, dan Babe belajar dulu sama siapa gitu. Mungkin Babe bisa dijelaskan di sini supaya teman-teman kita yang penonton 5 Jawara Betawi bisa tahu gitu tentang sosok seorang Babe Yahya ini gitu. Silakan. Iya. Kalau saya boleh cerita ya, memulai ya dari saya sendiri nih. Saya belajar tahun 81-an lah. Oh. Sudah mulai Sebelum bergerak yang dinamakan Rompes Si Pecut. Memang kalau saya cerita sebelum Rompes Si Pecut ini, di saat saya awal belajar ini memang belum ada Rompes Si Pecut. Belum. Di Sunda Kelapa saya waktu itu. Nah, saat itu kenapa saya di Sunda Kelapa itu, karena guru saya sendiri masih tinggal di Kayu Manis di sana kan. Terus pindahlah ke Condet nih guru saya. Jadilah dibuat lagi suatu PS Putra Condet. Nah, di situ saya ikut terus tuh belajar sampai terakhirnya inilah Rompes Si Pecut Betawi gitu. Nah, saya belajar ini guru saya yang bernama Bapak Saman ya. Bapak Saman ini mempunyai suatu aliran rompes gitu. Tapi kesananya kenapa jadi Rompes Si Pecut Betawi? Karena Pak Saman ini punya guru yang namakan dulu karena si BO ya, tapi disebut Babe Utama. Dia tinggal di Kayu Manis. Dia belajarlah di situ. Pak BO ini mempunyai suatu jurus pecut. Nah, Pecut ya. Pecut. Jadi digabung sama Babe Saman nih, Rompes Si Pecut. Nah, kenapa ada Betawinya? Karena di saat itu para sepuh-sepuh ini dia ngebentuk putra Betawi di Jakarta gitu. Di antaranya 7 sepuh lah, 7 guru besar. Nah, di situ Pak Saman ini sebagai pembina tekniknya di Putra Betawi. Nah, sebagai guru besarnya yang itu tuh gurunya Pak Saman itu Babe Utama. Yang lain-lainnya ya pengikut lah ya. Iya. Nah, akhirnya di situ saya terus mengikuti jejak guru saya. Ya kalau saya cerita sampai dia tutup mata lah gitu ya, sampai dia meninggal di pangkuan saya lah, peribahasa kayak gitu. Disitulah saya akhirnya diberikan suatu pewaris, dan juga ada pesan juga dari guru bahwa kalau memang dia udah nggak ada, jangan ditinggalkan masalah aliran-aliran Si Pecut ini, Rompes Si Pecut. Nah, di situ saya bertanggung jawab penuh ya, sampai dia meninggal. Ya sekitar 2 minggu lah saya tuh dipanggil sama istrinya. Pesan dari Pak Saman, ada titipan dari guru ya seperti baju, golok, batu cincin. Peninggalannya dia peninggalan dia tuh diserahkan ke saya. Jadi saya menganggap nih saya murid tunggal di Condet, nggak ada lagi gitu ya. Makanya kadang-kadang banyak lah yang mengaku-ngakui masalah dia orang Rompes Si Pecut gitu. Tapi kan
sama siapa dia belajar. Betul harus Tahun tahu, berapa dia belajar harus kan? jelas ya Bias. Iya, tapi setahu saya di Condet ini kebanyakan saya yang ngajarin. Betul. Ya, tapi bagi saya nggak jadi masalah juga. Tapi kan mau kemana sih gitu kan? Akhirnya orang tahu lah ya. Bener, orang semua gitu pada kan? tahu. Tahu lah. Sampai lagi sekarang rompes ini udah menyebar kemana-mana. Kita silaturahmi yang dinamakan dari Astrabihnya ya, Muara Condetnya. Waduh. Di Isbihnya juga. Itu kan orang isinya silat semua tuh. Makanya alhamdulillah kita adanya seni budaya silat ini, kita nih saudara di mana-mana banyak. Gitu ya. Bener, kenapa? Kita nih sering bersilaturahim lah kepada orang-orang pesilat. Makanya di sini ya kita bisa silat ini jangan kita udah merasa hebat ya, karena bukan kita aja yang punya bela diri, di luar pun banyak. Iya. Mohon izin Beh, untuk tanggapan Babeh nih, katanya kan Babeh juga hampir banyak nih yang mengaku-ngakui kalau ada yang ini gue belajar sama rompes, gue belajar sama Saman. Tanggapan Babeh itu bagaimana? Padahal kan Babeh ini yang pewaris tunggal ya. Pewaris tunggal dari rompes si pecut. Nah itu tanggapan Babeh sendiri itu bagaimana? Apakah Babeh sakit hati kah, kesel kah, bagaimana? Kalau bagi saya untuk itu nggak ada sih di hati saya. Masya Allah. Saya tulus, istilah redo lah memberikan suatu pelajaran kepada murid-murid di mana-mana yang kita ajarin. Tapi kalau dia mengaku-ngaku itu ya silakan aja. Silakan aja. Ya, gitu. Data nggak bisa dibohongin. Siapapun juga tahu. Betul. Gitu. Siapa yang berjuang duluan ya itulah yang dapat. Nah. Tapi itu nggak jadi masalah. Itu buat pelajaran juga sih buat diri dia. Salah juga pun buat diri dia. Dia mengakui bahwa dia belajar pasaman, ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Benar, data tapi nggak bisa dibohongin. Nggak jadi masalah hal kayak gitu. Mungkin dia pengen juga apa sih? Mau jadi guru ya silakan. Saya girang kok bahwa ini saya seolah-olah dibantu untuk menyebarkan seni budaya silat dari Pak Saman, ya, gitu. Makanya saya nggak bisa. Tapi kan Beh, gini, mereka ini yang justru Babe dibilang dibantu ya kan, dibantu. Tapi kan apa yang dia pelajari itu kan kayaknya pasti beda sama apa yang Babe pelajari sama almarhum Babe Saman gitu. Pasti beda lah. Karena gini, silat ini setahun aja belum bisa mengatakan dia tuh bisa. Gitu. Karena teknik silat ini gampang. Nggak cuman apal dibilang bisa, nggak bisa. Betul. Karena ini bertahap. Orang belajar silat ini bertahap. Pertama dia tuh apal, kedua diberikan suatu pengertiannya, maknanya semua, gitu kan. Di sini beratnya apa silat rompes pecut ini? Karena seni dan bela diri. Ini kita bukan main pukul, tapi tetap silat ini semua pun buat bela diri. Bela dirinya ini saya umpetin lah. Benar. Untuk bela dirinya, saya tonjolkan seninya. Jadi gitu. Babe mengajarkan ke anak-anak muridnya yang seninya, tapi kalau untuk bela diri belum ya? Ya, udah, tapi nggak kita ambil untuk kita tonjolkan di luar. Oh benar, ya jadi seperti itu guys. Gitu. Kita nggak ditonjolin untuk bela dirinya, tapi yang ditonjolin itu adalah seninya. Nah, tapi untuk khas rompes pecut ini apa Be kalau boleh tahu? Khasnya nih dari perguruan silat rompes pecut, jurusnya itu khasnya apa? Maksudnya jadi contohnya kayak arti gerakan dari rompes. Ya kenapa sih orang juga sering banyak tanya rompes itu apa? Gitu kan? Karena sekarang gini, kalau kita lihat banyak PS gitu kan. Jangan kita seenaknya bikin PS apa gitu ya. Kan banyak lah, kalau saya nggak mau cerita ya dengan anak murid-murid saya yang sudah merubah ya. Tapi itu yang saya katakan tadi. Dia tuh nggak tahu sebetulnya gitu. Kena mental. Gitu kan? Karena rompes ini kita harus bertanggung jawab. Benar. Rompes sepecut. Nah itu ada artinya. Dan juga ada jurusnya. Nah tuh. Gitu. Itu ada jurus aslinya ya? Iya, itu termasuk jurus pamungkas. Itu pun kalau yang belajar sudah bertahun-tahun atau? Iya, gitu kan. Dia pengen tahu gitu pengen sampai tahu di jurus mana. Rompesnya gitu kan. Tentang jurus rompes ini kan. Ya kita kasih tahu nanti. Kalau emang setengah-setengah gitu ya kita juga nggak bisa. Nah, ya. Kalau boleh tanya, Bang Ramdhani ini murid dari rompes ya? Kalau situ tanya Bang Ramdhani, tuh. Dia pernah mengalami juga belajar sama saya. Tuh, kalau nggak salah tahun 9 berapa?
Dia lagi nostalgia, lagi nostalgia. Lupa sih. 92 kalau nggak salah ya. Nah, itu juga dia belajar 4 orang. Ini ada, ya. ini ada 2 nih kan, dulu kan belajar dia berdua nih. Ini yang satu Enggak kan berempat. oh, berempat. Nah, dan dari berempat ini ada termasuk personel dari film 5 Jawara juga nih. Ini kalau boleh cerita gimana? Iya. Ya sempat lucu juga itu katanya. Setelah saya tahu kemarin ada tuh yang masuk. Cuman dia belajar rompes nggak tuntas. Ya mungkin tahu deh namanya dia siapa ya. Jadi kalau Bang Ramli termasuk tuntas ya. Nah kalau Bang Ramli dibilang tuntas juga belum tahu semua. Cuma kalau yang namanya jurus, Ramdhani ini udah paham lah tentang jurus rompes gitu ya. Cuman masih banyak kekurangan di sini ya, karena gini kan seninya itu yang agak sulit. Saya juga termasuk. Karena gini, kita mengeluarkan suatu jurus rompes, misalkan kita taruhlah kita kita tampil ya, itu nggak cuman apal doang, jadi berekspresinya harus benar-benar power, suara, tunjukkan makna permainan kita, gitu. Tapi kalau saya juga termasuk ya, dulu latihan sama murid Babe Yaya, namanya Babe Rais dulu saya sempat latihan juga dari dasar saya sampai tunggal 4 dulu. Akhirnya saya ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, karena kan ya, kita di sini kan sifatnya apa sih, silat itu sama. Betul, masa cuma satu guru, bila perlu berapa guru kita harus belajar, biar kita punya pengalaman gitu kan, gitu. Tapi jujur, saya pribadi ketika saya waktu belajar rompes si pecut, saya sangat mengidolakan Babe Yaya. Dulu saya pengen ketemu Babe Yaya itu susah, jadi kayak istilah kata tuh Babe Yaya dulu kayak artis beneran, susah buat ditemui, susah untuk jadi kalau ketemu Babe Yaya itu dulu aduh pengen nanya apa gitu. Akhirnya ketika Babe Yaya kalau turun, kayak contohnya Babe nih nampil nih kemana-mana, saya sangat menunggu tuh ketika Babe Yaya turun. Jujur itu saya sangat mengidolakan dia karena dari ekspresinya, powernya itu dapat semua gitu. Nih nanti nih saya akan tunjukin ketika Babe Yaya buka jurus, nanti saya tampil. Untuk Bang Ramdhani nih, mungkin kalau boleh ceritain sedikit dulu belajar di Babe Yaya di rompes pecut itu bagaimana ceritanya? Mungkin ceritain sedikit poin-poinnya. Ya, awal gua belajar di rompes, sebelumnya gua udah belajar silat, udah beberapa perguruan tuh gua pelajarin silat ya. Akhirnya gua mencoba belajar ke rompes, terus gua lihat ini menarik nih jurusnya, kan? Akhirnya gue netepin diri gue buat belajar terus di rompes gitu. Babe Yaya ini orang yang sangat luar biasa. Masya Allah. Gue anggap jempol ada. Dan alhamdulillahnya gue belajar rompes itu langsung Babe Yaya yang ngajarinnya sebagai guru besar. Betul. Gitu. Jadi Babe Yaya ini karakternya sabar banget, dia sebagai guru ya, sangat kan? Legowo kalau kita sih lihat benar. Terus cara ngelatihnya juga kita cepet dapetnya gitu, gampang mencernanya gitu. Punya metode sendiri dia yang bikin muridnya tuh gampang dapet guys. Iya. Saking banyaknya jurus rompes yang gue pelajarin, bahkan kadang gue masih suka ada yang lupa gerakannya gitu, saking banyaknya. Ya pokoknya kalau buat pribadi gue sendiri, kenapa gue menetap belajar di rompes ya karena rompes gue anggap gerakannya itu dia memang murni teknik, nggak ada embel-embel ilmu-ilmu yang ke dalam yang lain, murni teknik, dan tekniknya itu bagus banget untuk bela diri. Nah betul guys. Nah ada teknik yang kayak contohnya khas banget dari rompes tuh apanya gitu, kayak tangkapannya lah atau tangkisannya. Mungkin Babe sedikit boleh ngasih tahu ke teman-teman gitu. Ya memang yang saya ceritakan tadi
rompes sepecut ya. Banyak juga yang di sini orang salah paham ya. Dengan artian gini, mungkin mainnya pakai pecut gitu. Oh iya, gitu pakai cambuk ya. Pakai cambuk gitu. Biasanya kalau cambuk tuh kuda lumping ya. Nah kalau di sini bukan itu. Maksudnya contohnya tuh nimpuk begini nih. Ini mecut. Itu pelan loh. Ini mecut ya. Pelan tapi kayak bertenaga guys. Nah, rompes. Setelah kita pecut ditangkap, kita merompes. Merampas ya. Kita rampas. Kalau ya itu memang banyak kesamaan. Merampas, merompes karena identik kita nih sebagai perguruan rompes pecut ini menimpuk, merompes. Gitu. Kenapa merompes? Karena jurusnya juga ada. Jurus rompes sepecut. Jurus aslinya tuh. Jurus aslinya gitu ya. Itu aja. Jadi ya kalau mau dicoba gitu ya. Tekniknya seperti apa? Boleh. Nah, boleh. Tuh, jadi teman-teman kalau pengen mau belajar, tadi udah dikasih tahu alamatnya, nanti akan kita taruh di link deskripsinya dan nomor Babeh Yaya kita akan masukkan. Kayaknya jangan ya, kita kasih nomor adminnya aja kayak contohnya, Bay, karena takutnya malah ganggu Babeh Yaya. Adminnya aja nanti biar nanti kalau teman-teman ada yang mau belajar langsung ke admin dan admin nggak akan ke Babeh Yaya. Begitu. Dan oke. Nih pertanyaan terakhir nih Babe, cita-cita Babe untuk kedepannya di rompes pecut dan apa sih yang Babe pengen capai gitu untuk di perguruan silat rompes pecut ini? Kalau ditanya masalah itu ya, sebetulnya gini, saya sebetulnya juga nih di persilatan ya, udah jemu, capek, lelah ya. Bener sih, bener. Kayaknya udah kayak gitu ya. Karena kenapa sih saya masih semangat? Karena masih banyak orang yang membutuhkan saya, yang mau berlatih lah mau tahu tentang rompes. Gitu aja. Makanya jadi saya sampai saat ini ya masih gerak terus ya. Masih mau gitu kan. Jadi masih giro lah pokoknya gitu. Pokoknya ini juga buat murid-muridnya jangan sampai kendor, guru besarnya aja. Wah, gila. Jangan sampai kendor. Pokoknya harus bisa sama kayak gurunya gitu. Dan saya juga bagaimana Babe untuk mungkin Babe bisa ngasih pesan untuk kita nih di film 5 Jawara ini bagaimana? Mungkin Babe bisa kasih pesan untuk kita. Ya, kalau dari saya gini ya, pesan saya di 5 Jawara ini yang pertama-tama harus semangat. Harus kompak ya. Jangan ada salah satu pun yang mempunyai suatu pikiran negatif. Betul, semangat. Ya. Oh, mungkin namanya manusia pasti adalah salahnya. Betul. Kalau kita mau maju di 5 Jawara ini, kita satu hati. Gitu. Kita saling menjaga. Ini kalau kita lihat banyak grup-grup yang lain tuh banyak yang putus tengah jalan. Oh iya. Udah mau nanjak udah setengah jalan. Jadi ambek. Ya. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Ya karena memang Betawi, emang adatnya nggak bisa ditinggal. Kadang-kadang timbul yang kayak gitu ya. Itu sebenarnya kurang bagus sih bagi saya kalau masih kita mempunyai sifat-sifat yang kayak gitu ya. Bener. Gitu. Kapan kita majunya? Kapan bisa berkembangnya? Gitu. Saya rasa itu aja sih dari saya kalau mau berkembang terus gitu ya. Gitu. Kita juga mendoakan nih buat teman-teman para subscriber 5 Jawara Betawi. Kita doakan Babe Yaya semoga Allah sehatkan badannya. Amin. Semoga Allah sehatkan Allah panjangkan umurnya. Amin. Agar terus semangat memimpin perguruan silat rompes pecut. Karena jujur aja saya begitu sangat menyayangi Babe Yaya karena posisinya ini kayak udah kayak bapak sendiri. Jadi udah kayak orang tua saya sendiri gitu. Pokoknya sih saya di 5 Jawara sangat saya minta sama teman-teman untuk mendoakan sosok Babe Yaya ini gitu. Mungkin Bang Ramdhani bisa ngasih pesan dan kesannya buat 5 Jawara ini, pengennya ke depannya seperti apa. Dan kalau boleh sedikit nih sebelumnya ceritain apa sih kendala atau permasalahan yang ada di film 5 Jawara. Kayak contohnya kayak kemarin kan kita kena banjir ya. Base campnya. Mungkin Bang Ramdhani bisa sampaikan gitu. Nah, jadi dimaklum. Di pinggir kali banjir. Kalau kendala
kita kebanjiran sebenarnya emang nggak terlalu masalah sih. Iya. Karena kita udah sering banget ya. apalagi kan gua emang Anak dari iya dari dulu emang tinggalnya di pinggir kali, jadi emang banjir tuh udah biasa. Iya. Udah Nggak bersahabat kaget lagi dah. Tapi kalau gua mah lebih cenderung itu yang lebih penting itu ini kan kita tim ya. Betul. Jadi tim itu ya profesional, itu udah harus profesional gitu. Terus komunikasi ke musyawarah sampai mencapai mufakat ya bang ya. mufakat. Intinya kalau di tim itu baper boleh. Asik. Baper boleh. Boleh. Cuman jangan sampai Keliwat. apa ya? Jadi jangan sampai keliwat kali be bahasanya. Iya, ya. jangan sampai terus menerus. Jangan sampai keliwat. Iya. Itu kan bisa dimusyawarahin gitu. Apalagi coba. Karena emang tajam banget kalau kena kita sih ya. Ya, Permasalahan lima intinya Jawara. mah kalau gue juga orangnya baperan ya kan. Jujur gue juga baperan sebenarnya. Iya, kesinggungan juga. Gede ambek lah gitu. Cuman gue kan melihat dulu. Tapi yang sering galau siapa? Hah? Yang sering galau. Lu. Jadi apapun masalahnya kita melihat dulu lah. Kalau memang di situ kita merasa kita yang bersalah, ya kita harus minta maaf atau akui kesalahan kita ya kan. Benar. Tapi seandainya kita di situ benar atau apa, ya nggak boleh sombong juga gitu. Iya betul guys. Intinya mah mengalir aja seperti air, tapi tetap pada jalur yang lurus. Karena emang jujur aja ya guys, kalau saya pribadi ini kan di peran film Lima Jawara ini saya sangat ngerasain dari nol banget. Ini kan kita dari 0 subscriber, itu benar-benar di Lima Jawara itu kita ngerasain banget pengorbanannya, sampai sering jatuh bangun ya. Ujiannya juga banyak lah, Iya. dari luar dari dalam. Bener, hujannya banyak banget. Banyak udah, saking banyak kita nggak bisa ngitung. Ya itu aja teman-teman. Untuk Babe Yaya terima kasih udah mau hadir. Iya, sama-sama. Dan mau ikut konten kita, dan alhamdulillah teman-teman juga banyak tahu sedikit banyaknya perguruan silat Rompesi Pecut yang dimana Babe ini sedang pimpin. Dan Bang Ramdhani thank you banget gitu kan udah mau ikut podcast gitu. Dan ini selingan aja dari beberapa episode kita selingin dengan hal-hal yang enggak masuk episode gitu. Makanya ini kita bikin podcast supaya teman-teman banyak tahu juga tentang kejadian di film Lima Jawara dan kejadian apa, dan banyak tahu latar belakang dari peran-peran film Lima Jawara. Saya Yusuf Andi Putra dan Saya Babe Yahya. dan Saya Ari Ramdhani. sampai jumpa di podcast selanjutnya Lima Jawara Betawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Be. Ngopi lagi, Siap, ngopi. siap, siap. Udah mau habis kopinya. Nah.